Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan salawat burdah, kita ingin mendengarkan yaitu cerita dari Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, yang mana pada malam hari ini beliau merujuk kepada datuk-datuknya, para sadah, para habaib, para alim ulama terdahulu, di mana mereka ini benar-benar menempuh jalan daripada akhlak budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk umat manusia, tidak lain tidak bukan menyempurnakan akhlak budi pekerti. Oleh karenanya banyak sekali para sahabat Nabi itu yang masuk Islam bukan karena mukjizatnya Nabi, tapi karena akhlak budi pekerti kedermawanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berwasiat kepada kita, Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf, idza hadartum majlisan wa fihi ahadun minas salihin falzamul adab. Beliau berpesan, apabila kalian menghadiri satu majlis di mana majlis tersebut terdapat seorang daripada golongan orang-orang soleh, maka pesan beliau itu adalah lazimilah oleh kalian adab. Wa kunu kal mayyit tahta yadayil ghasil. Bahkan beliau berpesan, kalau bisa ente hadir jangan kemana-mana, duduk khusyuk kalau di majlis yang mana ada orang soleh di dalamnya. Jadilah engkau laksana seperti seorang mayit, yang mana mayit itu berada di hadapan orang yang memandikannya, gak gerak ke kanan ke kiri kecuali atas arahan atau gerakan daripada orang yang memandikannya. Kenapa Habib Muhammad bin Hadi Segaf berpesan agar kita menjaga adab seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya? Li alla tuhramul khair wal barakah, agar kalian ini tidak diharamkan mendapatkan kebaikan, agar kalian ini tidak diharamkan mendapatkan keberkahan. Karena kalau hadir di satu majlis tidak dijaga adabnya, nanti yang ada keluar dari majlis seperti gak punya apa-apa, gak dapat apa-apa, gak ada kebaikan, gak ada keberkahan karena tidak menjaga adab. Bahkan beliau bercerita, haka annahu hasala ijtima' wa hadara dhalikal jama' aglab jahabidhatul alawiyin. Diceritakan, kata Habib Muhammad bin Hadi, dulu pernah terjadi perkumpulan. Bahkan di dalam perkumpulan tersebut, di majelis itu hadir, di perkumpulan tadi kebanyakan para pembesar-pembesar, bahkan para cendekiawan, para alim ulama kaum Alawiyin, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Hadramut. Seperti siapa saja? Mithlul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang tinggal di Masileh, yang terkenal yaitu dengan karangan daripada qasidah Ya Arhamar Rahimin, qasidah Salamullah Ya Sadah, qasidah Ya Rabbana Tarafna, qasidah dan lain banyak sebagainya. Itu seorang alim ulama yang sangat luar biasa, ya. Bahkan beliau ini memiliki kitab yang dipakai di pesantren-pesantren Jawa, rata-rata pakai itu kitab, yaitu seperti kitab Sulamut Taufik di dalam fikih. Ini orang alim, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada ayahanda Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Lalu juga di situ ada Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Nah, ini Habib Abdullah bin Husain Balfaqih ini adalah keturunannya yang alamatud dunya, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Dan beliau ini adalah datuknya Al-Imam Al-Habar, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, pendiri daripada Darul Hadis, dan sekaligus datuknya guru daripada guru kita yaitu Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Dan beliau ini Habib Abdullah bin Husain Balfaqih
adalah pengarang daripada Ratib Balfaqih. Jadi ratib itu banyak, ada Ratibul Idrus, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas, ada juga Ratib Balfaqih. Nah ini dia pengarangnya, Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, orang alim yang ada di kota Tarim. Dan juga ada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini adalah keponakannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang alim al-allamah yang terkenal dengan ilmunya yang sangat luar biasa. Bahkan beliau bisa mendatangkan 1000 sunnah di dalam sholat, yang mana beliau ucapkan 1000 sunnah tersebut di perjalanan ziarah beliau dari Masileh ke Zambal di Tarim, lalu pulang lagi. Itu beliau membacakan di situ di perjalanan 500 berangkat sunnahnya sholat dan 500 sisanya sunnahnya sholat. Jadi 1000 daripada yaitu sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Ini alim luar biasa. Dan juga di situ ada semua berkumpul di kediaman siapa? Di majelis siapa? Indal Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Jadi kumpulnya di seorang wali kutub, yaitu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, yang terkenal dengan kewaliannya, yang terkenal dengan karomahnya, yang terkenal dengan keilmuannya. Bahkan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ini dari kecil, usianya masih kecil, itu sudah dididik, diajarin oleh gurunya Al-Habib Umar bin Segaf As-Safi, yaitu kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi, yang dalamnya itu ada kurang lebih 60.000 masalah fikih. Bayangin, kecil-kecil udah dididik Minhajut Thalibin. Sampai orang-orang waktu itu bertanya kepada Habib Umar bin Segaf As-Safi, kenapa nih anak kecil ikut halaqah kita, ikut kelasnya kita orang-orang besar? Kata Habib Umar bin Segaf As-Safi, ente nggak tahu entar gedenya anak kecil ini bakal jadi apa. Ternyata benar, beliau menjadi seorang alim al-alama, seorang wali min auliyaillah, yaitu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, yang bisa mengarang kitab yaitu Salatul Muqarrabin, salatnya kaum muqarrabin, yang isinya sangat luar biasa. Kemudian jarat bainahum masalah. Ternyata di majelis tersebut terjadi permasalahan fikhiyah. Wa takallama kullun bima indah, dan setiap ulama berbicara dengan ilmu yang dia miliki. Wa jara khilaf wa tanazzu', dan terjadi itu yang namanya perselisihan pendapat di antara alim ulama, dan perdebatan yang sangat hebat di antara mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Wal Habib Abdullah bin Husain Balfaqih sakit muta'addib la yaqul bi kalimah. Ternyata ada kejadian aneh di situ. Seorang alim al-alamah yang berasal dari kota Tarim, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Balfaqih, beliau diem aja dengan menjaga adabnya. Tidak berkata satu kalimat pun, tidak komentar satu kalimat pun. Walamman ghadal majlis wa kharaju, maka ketika selesai majlis dan semua orang bubar dari kediamannya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, atal Habib Abdullah bin Husain Balfaqih sakhsun minhum. Datang seseorang dari mereka yang hadir di majelis tersebut kepada Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Wa qala lahu mu'atiban. Seraya orang tersebut berkata kepada Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, mencela beliau. Jarat hunaka mas'alah ilmiah fiqhiyah. Tadi terjadi loh di dalam sana, di tempatnya majelis Hasan bin Saleh Al-Bahr, itu masalah ilmiah, masalah fikih. Wa takallama kullun bima induh, bahkan setiap alim ulama, setiap habaib yang hadir, mereka semua mengomentari, berbicara dengan ilmu yang mereka miliki. Wa anta lam tafuh bi kalimah, sedangkan engkau gimana? Orang alimnya Tarim yang terkenal beldatul ulama, kok nggak berkata satu kalimat pun, kagak komentar, diem aja. Akhirnya apa kata beliau? Wa ajabahu wa gala. Maka Habib Abdullah bin Husain Balfaqih berkata, menjawab ucapan orang tadi, seraya beliau terus terang, inna dzalika majlis satulaggal asral wal anwar wal istimdadatul khairat wal barakat. Itu majlis di mana kita ini berharap untuk menerima rahasia-rahasia Allah,
cahaya-cahayanya Allah. Itu majlis adalah majlis di saat kita meminta kebaikan, meminta keberkahan yang ada di dalamnya. Itu majlis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Walaysa huwa bimajlisin takhalluf wa munaza'at. Itu majlis bukan majlis perselisihan. Itu majlis bukan majlis perdebatan. Fa in aradtum an tarau ma indi fitilkal mas'alah, apabila kamu menginginkan kepada saya, kamu pengen lihat apa ilmu yang saya miliki di dalam masalah tersebut, saya diam, bukan saya nggak tahu, saya paham, saya tahu. Kalau ente pengen lihat jawabannya, fajtama'u kullukum, udah ente jangan seorang yang datang, kalau bisa semua yang hadir datang, temuin ana, ubayyin lakum, maka saya akan menjelaskan kepada kalian semua ad-dalil wa ta'lil wal khata' minas sawab. Dan saya akan jelaskan kepada antum semua, setiap alim ulama yang berbicara tadi itu ada dalilnya. Saya jelasin. Bahkan setiap alim ulama kenapa berkata seperti itu di dalam majelis tersebut, saya bisa jelaskan alasannya, ta'lilnya. Bahkan saya bisa tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang benar yang mana, yang salah yang mana, saya bisa tahu. Cuman saya nggak mau berbicara. Kenapa? Karena ini majelisnya siapa? Mithlu majlis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar la yuhsun fihi tagriril mas'alah. Majlisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu nggak sepatutnya di dalam hal tersebut untuk berbicara, ngobrol, apalagi mengemukakan daripada yaitu masalah fikih beserta permasalahannya dan jawabannya. Bal yahsun fihi ta'addub. Tapi yang bagus di dalam majlisnya seperti itu adalah majlis kita menjaga adab. Oleh karena itu Al-Habib Muhammad bin Hadi Segaf selesai bercerita seperti itu, beliau berkata, ta'addabu walzamul adab ma'as salihin. Beradablah kalian, bertata kramalah kalian, lazimi budi pekerti kalau duduk bersama orang-orang soleh di majlis mereka. Qala Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah, berkata seorang Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah, guru daripada Fakhrul Wujud Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan beliau ini memiliki kitab Qas'atul Asal, yang mana beliau memiliki kitab tersebut, di dalamnya disebutkan nama-nama para aulia Allah dari zaman beliau sampai hari kiamat. Saking alimnya, saking walinya ini Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah yang dikuburkan dekat daripada magamnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi di kota Sayyun. Apa kata Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah? Idza kunta tabghi salamah ta'addab. Kalau ente pengen selamat ente, maka kuncinya satu, apa? Jaga adab. Adab apa itu? 3 kali. Ai ta'addaba lisyariah, ta'addaba lil haqiqah, wa ta'addaba lit tariqah. Yaitu kita harus berakhlak kepada syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus hormati ilmunya syariatnya Nabi, dan juga kita harus hormati orang-orang yang sedang menempuh untuk bisa ma'rifatnya sampai kepada Allah di dalam tariqah mereka, tariqah Ba'alawi, tariqahnya Asyadili, tariqahnya Al-Jailani, tariqahnya dan lain sebagainya daripada ahli-ahli tariqah. Dan juga kita harus menghormati, beradab kepada haqiqah, orang-orang yang sudah mencapai hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasihnya Allah. Beliau berpesan, qirat ma'al adab khair min 70 alaf qirat min ghairi adab. 1 qirat saja, 1 qirat 1/4 gram, 1/4 gram, tapi dibarengi dengan adab, itu lebih baik daripada ente memiliki 70.000 ilmu qirat tanpa adanya adab. Allah fit tibai salaf. Maka
bertakwalah kalian kepada Allah di dalam mengikuti daripada orang-orang soleh terdahulu fil a'mal wal aqwal wa fi sairil ahwal, di dalam ucapan-ucapan mereka, di dalam amal perbuatan mereka, bahkan di seluruh keadaan-keadaan mereka. Fa innal khair kullul khair fittiba'is salaf, karena sesungguhnya kebaikan dari seluruh kebaikan itu kalau kita ngikutin guru kita, yang mana guru kita ngikutin gurunya dan gurunya itu ngikutin daripada guru-guru sebelumnya daripada orang-orang saleh. Ini sumber kebaikan. Wa syarr kullu syarr fi mukhalafatis salaf, dan keburukan dari seluruh keburukan kalau kita durhaka, melanggar, tidak mengikuti jalan guru kita, yang mana guru kita ini mengikuti kepada gurunya, gurunya mengikuti kepada gurunya, kepada orang-orang soleh terdahulu. Maka kalau pengen dapat berkah, dapat keberkahan, dapat keselamatan, dapat kebaikan, pesan daripada Habib Muhammad bin Hadi, kita kalau hadir majelis jaga adab kita beradab kepada orang-orang soleh yang hadir di majelis tersebut. Apalagi majelis ini majelis yang diadakan oleh guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, maka enggak syak, enggak ragu, tidak diragukan lagi kalau beliau pasti menghadiri majelis-majelisnya, dan kita dilihat oleh beliau, didoakan oleh beliau, semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Ya Sayyidi ya Rasul